hadapan kita. Ibu hadirat yang berbicara marilah sidang buka bidang kita yang akan diberikan pelajaran dari ibu kita. Kami persilakan dengan segala hormat. Al-Fatihah. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن عبد القادر ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسلم بنت حج مدرس أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويكسر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan
rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membaca kitab fikih 4 mazhab, ya, melanjutkan bacaan kita sampai halaman halaman 44 ya. Halaman 44. Hukmul ma' at-tahir. Ya. Baik. Pada pagi hari ini kita akan memasuki subjudul yang baru, yaitu hukmul ma' at-tahir wal ma' an-najs. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Hukmul ma' at-tahir wal ma' an-najs. Ya. Hukum menggunakan air yang suci dan juga air yang najis. Ya. Jadi apa hukum menggunakan dua air ini, baik air yang suci dan juga air yang najis? Zakarna fi sahifah as-sani wa salasun wa ma ba'daha. Ya. Kata pengarang telah kami sebutkan pada halaman 32 wa ma ba'daha dan yang setelahnya, hukmul ma' at-tahir, ya, tentang penggunaan hukum air yang suci, wa ma yata'allaqu bihi min ma'nal hukmi wa nahwihi, dan hal-hal yang berhubungan ataupun berkaitan, ya, tentang pengertian, ya, hukum dan yang lainnya. Wa baqiya hukmul al-qismaini al-akharin ya, wa huma al-ma'u at-tahir wal ma' an-najis. Nah, tinggal di sini penjelasan atau pembahasan ada dua yang belum, yaitu ma'ut tahir, air yang suci, dan juga wal ma'un najas, air yang najis. Apa yang dimaksud dengan air yang suci? Amma hukmul ma'ut tahir fa innahu la yasihhu isti'maluhu fil ibadat. Ya. Adapun tentang hukum, ya, menggunakan air yang suci, ya, dikatakan di sini fa innahu la yasihhu isti'maluhu fil ibadat, tidak sah digunakan untuk hal-hal yang bersifat ibadah. Jadi kan ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci, ada air yang najis. Ya, lah kalau air yang suci dan mensucikan tahirun mutahhir, ya, suci dan mensucikan, itu otomatis secara jelas kalau air itu boleh diapain? Digunakan atau dipakai untuk bersuci. Ya, baik itu bersuci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Ya. Nah, ini ada bagian air yang berikutnya, yaitu air suci.
Ya, suci doang tapi tidak mensucikan. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan atau kita jelaskan pelajari bersama, air yang suci saja itu adalah seperti air apa? Air sahih, ya, air kopi, ya, susu, air madu, air Coca-Cola, ya, Fanta, Sprite, ya, Rating Deng, apalagi extra jos, air kelapa, ya. Nah itu airnya itu adalah airnya apa? Suci, ya, tapi tidak mensucikan. Arti tidak mensucikan tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik itu wudu ataupun untuk mandi. Ya kita punya pakaian aja kan kita bisa ngepas-ngepasin, ya, mana tuh pakaian yang pantas dipakai buat ngaji kan begitu. Tapi kan namanya pakaian bukan? Pakaian, tapi kita harus bisa menempatkan, ya, masa ngaji pakai celana training, ya, atau celana Hawaii kan bingung, ya, udah gitu celananya ketat lagi, pakai kaos lagi, ya, yang istilah orang sekarang itu jilbab, ya, pakai jilbab tapi apa ya? Berbentuk, ya, berbentuk segala-galanya itu, bentuk badannya, bentuk dadanya, bentuk pantatnya semua kebentuk, ya, itu nggak pas kalau kita pakai untuk apa? Ngaji. Tapi itu kan pakaian Ustaz, iya, aneh ngerti itu pakaian, ya, tapi jangan kita tempatkan itu kita pakai untuk ngaji, ya. Ada lagi pakaian yang biasa kita pakai jalan-jalan atau kita pakai santai, kita pakai buat kondangan. Coba kita malu nggak? Nggak malu. Itu baju biasa kita pakai untuk masak contohnya. Ini pakai buat kondangan. Ya, bukannya nggak pantas, tapi juga orang akan melihatnya, orang nggak mantas-mantasin, kan begitu. Ya, kondangan pakai baju daster yang bolong-bolong lagi. Ya, udah lecek tuh, ya. Nah ini ada air Bu, airnya suci, ya, boleh diminum kan begitu, ya, bisa dipakai buat apa aja, tapi nggak boleh dipakai untuk apa? Bersuci. Nah ini namanya airnya apa tuh? Air tohir saja, tapi tidak mutahhir, ya, hanya suci tapi tidak mensucikan. Tuh, makanya nggak boleh dipakai untuk apa? Hal-hal yang bersifat ibadah, baik ibadah yang sifatnya sunnah ataupun ibadah yang sifatnya wajib. Tuh, ya, baik. Fala yasihul wudu minhu, ya, tuh, maka tidak sah wudu, ya, menggunakan air yang tohir tadi tuh, ya. Jangan mentang-mentang kita orang kaya, duit banyak, wudu pakai air Coca-Cola. Ya, jangan, nggak boleh. Aku wudu pakai air Coca-Cola aja, katanya daripada dibuang, jangan. Ya, itu nggak sah. Ya, kayak air extra jos, ya, pakai air teh poci, boleh nggak? Boleh. Ya, tuh. Wala al-iktisal bihi minal janabah, ya, dan nggak boleh juga digunakan atau dipakai untuk apa? Mandi junub, ya, mandi junub. Tapi kalau sekedar untuk membersihkan najis-najis yang bakal kita mandi, nah sebelum mandi itu boleh-boleh aja, ya, sekedar bersih-bersihin, karena bukan buat ibadahnya, karena ibadahnya itu adalah mandi wajibnya. Ya, tadi air yang tohir itu boleh buat cuci nggak? Boleh. Ya, buat cuci baju, buat cuci piring, boleh nggak? Ya boleh. Ya, yang nggak boleh dipakai untuk hal-hal yang sifatnya ibadah, baik wudu ataupun mandi wajib. Tuh, ya. Wa nahwiha minal ibadah.
ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang bersifat ibadah itu nggak boleh dipakai, ya. Kamala tasihu idalatin najazah bihi, ya. Tuh, sebagaimana tidak sah digunakan untuk apa? Ya, menghilangkan najis yang menempel pada apa? Badan. Najis, ya. Artinya kita untuk ibadah, saya pakai air yang itu nggak boleh. Ya, pakai air spray, pakai air apa? Fanta, ya, pakai air apa lagi itu? Jamu temulawak boleh nggak? Boleh. Ya, tuh. Kalau satu orang sekarang kan nyuci pakai apa itu? Pakai penghilang noda, ada pakai apa istilahnya itu? Wangi apa namanya buat ngilangin noda? Kayak clean. Ya, itu kan hanya sekedar untuk menghilangkan sesuatu yang apa? Yang bukan najis. Ya. Nah, itu kan nanti akan kita cuci lagi. Ya, kita cuci lagi dengan menggunakan air yang ya bersih. Ya, kan nggak mungkin kita habis ngilangin tuh noda kita nggak cuci lagi. Kita jemur aja gitu, nggak mungkin. Pasti kita cuci lagi, ya kita bilas pakai air yang bersih. Tuh, ya. Awisau atau ya najis yang ada di pakaian kita, ya. Awil makan atau najis yang ada pada suatu tempat, ya. Tempat kita sholat itu ada kotoran kucing contohnya. Ya, bersihin aja pakai extra jus dah. Ya, so nggak boleh. Ya, fahuwa la yarfa'u hadasan wa la yazilu khabatan. Ya, karena air yang sekedar suci saja tidak bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis ataupun kotoran. Ya. Nggak bisa meskipun airnya itu suci, ya, tapi tidak mensucikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapat Imam Nawawi mengenai air yang ya suci saja tapi tidak mensucikan. Ya, di bawahnya Ibu lihat ada tulisan angka 1 itu kan? Ya, lihat ke bawah. Al-Hanafiyah qalu, ya. Baris kelima dari bawah. Ya, menurut pendapat ya pengikut Imam Hanafi dan Imam Hanafi sendiri, mereka mengatakan yajuzu isti'malul ma'at-tahir fi izalati al-khabath. Ya, menurut Imam Hanafi, air yang hanya sekedar suci saja itu, apa kata beliau? Ya, yajuz isti'mal, boleh digunakan, ya, untuk apa? Fi izalati al-khabath. Menghilangkan apa? Menghilangkan kotoran. Ya. Menurut Imam Hanafi. Kita kan mazhab kita Imam siapa? Imam Syafi'i. Ya. Ustaz, boleh gak kita pindah-pindah mazhab? Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, boleh gak? Jangan, nggak jelas namanya orang. Ya, pindah-pindah mazhab. Boleh kita pindah mazhab atau bertalfik mazhab saat kita berada pada suatu tempat tertentu. Ya, contohnya kita lagi umroh atau haji, ya kan? Nah itu kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i itu kita wudhu dulu. Ya, senggol orang hitam wudhu, tinggal orang coklat wudhu lagi, tersenggol orang putih wudhu lagi, lama selesai kita tahu. Ya. Nah saat kita berada di suatu tempat yang memang tempat itu ya direkomendasikan oleh kita berpindah mazhab atau bermazhab yang lain, itu boleh. Ya, jangan kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Ya. Nggak boleh juga mentang-mentang kita orang Indonesia bermazhab Syafi'i, orang kita usul-usul jadi kata-kata senggol gua batal, boleh nggak? Yang ada kita diomelin orang. Nah, orang mau tahu tempatnya satu diusir-usir, cuma dikit cuma deket-deket. Senggol gua lu batal lagi ya, hitam-hitam dasar lu orang hitam gitu, jangan. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena kita berada di suatu tempat yang memang tempat itu ya bercampur atau berbaurnya orang dari berbagai mazhab. Ya, betul. Ya, jangan kita apa namanya fanatik terhadap suatu mazhab yang satu, nggak boleh kita. Ya, kita fanatik mazhab boleh nggak Bu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita fanatik mazhab itu. Ya, gitu. Nah, kita kalau pengen berpegang kepada sesuatu mazhab saat kita berada di tempat yang memang itu tempat bermazhab sebagian mazhab yang kita pegang. Contohnya kita di Indonesia, ya bolehlah kita agak sedikit ya kekeh dengan pendapat Imam Syafi'i karena kita berada di negara yang dimana kebanyakan orang Indonesia berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena kita nggak bisa atau nggak boleh memaksakan kehendak orang lain. Lah ada orang lain datang, contoh kita punya teman dari orang bermazhab Imam Hanafi, kita suruh pindah, jangan, biarin aja. Ya, karena dia juga punya apa ya? Punya pegangan. Ya, pegangan yang dipegang juga punya dalil, punya argumen, bukan hanya sekedar apa ikut-ikutan saja. Ya, makanya kita harus menjadi orang-orang jangan yang jumud. Apa itu jumud? Kaku. Ya, kita jangan menjadi orang-orang yang kaku. Ya, nggak boleh kita jadi orang yang jumud. Ya, kita harus jadi orang tuh fleksibel. Ya, tahu ya penempatan suatu hukum yang pantas dan tepat untuk kita apa ya? Kita tempatkan ya, fali syakhsin an yazilan najasah min sawbihi aw badanihi aw makanihi bil ma'it thahiri. Ya, seseorang diperbolehkan ya untuk menghilangkan najis yang ada pada pakaiannya atau bajunya, au badanihi atau ada di mana? Di tubuhnya atau di badannya, au makanihi atau pada tempat yang di mana dia akan pakai untuk ibadah. Ya, tuh itu boleh kata Imam Hanafi. Ya, wa ghairuhu min sa'iril ma'iat ya at-tahirah ya, dan yang lainnya dengan menggunakan macam-macam air yang suci. Kenapa disebutkan al-ma'iat? Karena kan air suci itu banyak. Tadi saya sebutin Coca-Cola, ada air Fanta, ada air Kelape, ya ada air apa lagi? Macam-macam itu kan. Ya, susu, ada air madu. Ya, itu tetap meskipun dia suci tapi nggak bisa atau nggak boleh dipakai untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi wajib. Ya, betul. Kama wardi, seperti air apa ini wardi? Air mawar. Ya, bukan wardi bukan. Ya, air mawar yang biasa dipakai buat mandiin orang mati. Ya, atau dipakai buat nyiramin orang waktu dikuburin kan gitu kan. Itu namanya air mawar. Lah kata Imam Hanafi itu boleh dipakai buat wudu. Ya, boleh dipakai untuk mandi, boleh nggak? Boleh.
Ya. Lah buktinya kok kita mandi dalam mati pakai niat awal ya. Hah? Dicampur. Campur di air di ember itu. Tanya Yudi dah sana. Ya. Diaduk di air yang di ember yang jauh ya. Jadi kembang ya kan? Jadi air mawar jadi itu. Yang di botol karena disaring lagi nggak kelihatan kembangnya. Iya, udah bersih jadinya. Nah, Imam Syafi'i ini pakai berarti itu, ya. Tuh. Buat ngapain? Buat mandiin orang mati. Ya. Syariah aja mandi pakai air kembang. Ya malam Jumat. Cuci muka bisa main air tujuh sumur Ustaz. Hah? Sumur. Ya. Kayak suka isi. Warraihan, ya, air-air yang wangi, ya. Lah minyak wangi berasalnya dari apa? Air. Ya kan? Ya nggak ada, namanya minyak wangi nggak ada. Minyak wangi itu beku ada nggak? Atau benda padat? Pasti cair. Tuh, kata Imam Hanafi, ya. Tuh. Wa nahwiha minal miyah allati laha raihatul 'udf. Ya, dan yang lainnya dari jenis macam-macam air yang apa? Ada bau wangi. Ya, itu boleh digunakan untuk apa ya? Bersuci, baik hadas kecil ataupun hadas besar, baik wudu ataupun mandi wajib. Tuh, ya. Ya, kata Imam Hanafi. Walakin kata Imam Hanafi akan tetapi yukrahu dzalika, ya, dihukumkan makruh, ya, terhadap yang demikian itu atau menggunakan air-air yang wangi tadi itu. Air apa? Air mawar, ya, air yang wangi-wangi itu hukumnya jadi makruh. Kapan? Ya, tuh lima yatarattabu alaihi min idha'atil mal, yang menyebabkan apa? Buang-buang duit. Kalau dulu pakai minyak wangi kan beli minyak wangi pakai duit enggak? Tuh, ya. Ya boleh aja sih, tapi kalau jadi menyebabkan menghambur-hamburkan uang, ya, atau pemborosan, itu jadi hukumnya makruh. Kata Imam siapa ya? Imam Hanafi. Ya, itu. Biduni darurah, ya, tanpa ada alasan yang mendesak. Kecuali kalau ada orang mungkin, ya, pengantin baru habis pengen dipijit kan gitu kan, biar nggak keringetan kata syariah kan begitu, diapain? Mandiin kayak kembang, ya, itu kan boleh gak? Ya boleh aja, emang keadaan darurat, ya. Yang penting kita nggak ikuti tradisi orang Hindu atau orang Buddha, ya, itu namanya darurat, keadaan yang memang mendesak, ya. Biar apa ya? Biar nggak keringetan katanya bahasa orang kita waktu jadi pengantin. Orang mau jadi pengantin nggak boleh makan garam yang banyak lah. Keringetan ya? Udah ada AC sekarang. Ya bilang aja kalau dulu kan pakai kipas, yang kipasinnya males. Iya. Ya. Kan kipasin orang capek. Iya, sekarang zaman udah canggih lah. Kadang kipas angin dipasang di lehernya gini aja. Iya kan yang kecil tuh.
Karena saya kondangan di mana itu? Pengantin itu pakai kipas angin, saya pikir depannya apa? Ini kipas angin mukanya. Ya, yang kecil tuh yang pakai buat laptop. Sampai sekarang itu yang pakai USB. Ya. Depannya gini, kayak orang kayak mic gini gini. Ada mulutnya MK-nya saya bilang gitu. Ya, hemat biaya juga daripada AC kan biayanya mahal. Listriknya mahal kan? Kipas angin dari USB, jadi sebentar, wattnya kecil. Ya, tuh. Fa'idha azalan najasah min thawbihi bima'il wad. Apabila ya dia menggunakan air tadi untuk menghilangkan najis yang ada pada pakaiannya, fa innahu yasihu ma'al karoha, hukumnya sah tapi disertai adanya makruhan. Kenapa tadi menghamburkan duit, mendingan buat apaan yang lain gitu ya, buat beli apaan gitu, buat makan siang biar enakan dikit ya, yang makan oncom makan saya bilang ibu-ibu kalau pengen masak oncom, beli oncom 2.000, dagingnya 1,5 kg, campur daging giling. Cuman oncomnya daging 1:3, ya oncomnya 5.000, dagingnya seon, ya kalah. Ya, tuh. Makan makanan yang sehat, bukan yang mahal, yang bergizi, ya bukan yang mahal belum tentu sehat, ya tapi bergizi itu pasti, ya. Nah ini hukumnya sama bu, ya kita lagi dalam perjalanan atau musafir, ya lagi jalan musafir, baju kita semua kena najis nih bu. Saat itu datang waktu sholat, ya gimana? Nah, ada orang lagi jemur baju, aku pakai baju sebentar. Ya, itu kira-kira sholatnya sah nggak? Sholatnya sah, ya. Tapi tetap dosa. Kenapa? Ibu pakai barang orang tanpa izin. Baju orang dipakai orang lagi jemur habis nyuci. Ya nggak ngomong lagi kan begitu. Ya, tuh. Nah, kalau orang ngambil barang orang, ngambil dulu baru izin, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Banyak orang kita nih ngambil dulu baru izin. Bang, minta bang ya katanya nih, minta bang ya, udah nunjukin barang nih. Ya, padahal kan izin dulu bang, anda minta boleh gak? Gitu. Bang minta ya bang, barangnya udah ditenteng gitu ya. Ya. Setelah itu asam bindi samping. Tinggal ayo. Asam nggak banyak. Kalau itu nggak berbeda tuh, itu dosanya maafu itu. Apa itu? Ya. Dosanya dia dimaafin lah. Nah ini ya yang tadi saya bilang nih, illa iza arada tatyib raihah as-saub fa innahu la yukrah. Ya, kecuali kalau memang dia bertujuan untuk menjadikan bajunya wangi atau badannya biar nggak bau apok, itu boleh, tidak jadi makruh. Tapi kalau tidak ada alasan sekedar buat keren-kerenan aja, buat gaya-gayaan, berarti kan ngabur-ngaburkan uang. Ya, ini yang hukumnya makruh, sah tapi makruh. Ya.
Jangan, kita namanya idaatul mal, ya, membuang-buang harta atau buang-buang duit, ya. Nah, kita makan setiap hari makan yang mahal-mahal, boleh gak dalam Islam? Nggak boleh, ya. Sekali-kali bagi orang mesti gitu. Nah iya, jangan kita mahal sendirian aja. Ya, iya. Kenapa? Iya. Ya. Jadi kan saya bilang Bu, kita membagi orang itu kalau memang kebutuhan yang kita butuhin udah cukup. Ya, ada lebihnya baru kita kasih orang. Kenapa? Ya, jadi ibu-ibu jangan salah paham, kalau ada orang nggak ngebagi bukan berarti dipelit. Bisa jadi saat itu mungkin ada tamu sehingga masakan yang semestinya dibagi tetangga kebagian, ada tamu bisa. Tuh ya, makanya kita jadi orang jangan suka suujon. Suujon itu kita berhusnuzon aja lah. Ya, itu tandanya Bu, kita nggak boleh bergantung sama orang. Ya, tadi saya bilang itu biasanya dibawain kue itu biasanya bagi saya mau bagi nih tungguin aja. Ya, udah nggak masak, udah pede banget bakal dibawain saya rasem. Nggak tahu kalau saya mau tamu kedatangan tamu. Ya, tamunya orang jauh lagi, belum makan dah setengah hari katanya. Habis dimakan. Ya, ketok pintunya. Assalamualaikum, saya mau apa? Tumben nggak bawain sayur katanya. Lagi jadi boleh gak? Jangan. Ya, makanya saya bilang jangan pernah kita bergantung kepada orang. Bu, ya, jangan. Wah, tenang aja. Lagi orang kaya, atau orang berpindah aja gitu. Bukan, saudara orang kaya semua. Jangan Bu, sekaya-kayanya orang itu belum tentu bisa membantu kita. Ya. Mau itu saudara sendiri, apalagi baru tetangga. Ya, jangan. Sampai kita nggak boleh bergantung kepada manusia, bergantung hanya boleh kepada Allah. Ya, ya kalau dibilang semua orang namanya dunia Bu nggak akan pernah mencukupi. Dunia nggak akan pernah menjadikan kita puas. Sekaya-kayanya orang, ya. Pasti kalau dikasih duit pasti mau tuh. Ya, apalagi orang susah. Mana lagi kasih duit? Iya. Ya, sama suaminya kasih duit sejuta nih, aku udah cukup sialan aja. Nggak tolak, kecuali kalau sedekah kita tolak apa ya. Ini hadiahnya saya aneh kasih, aneh habis ngobiek beres gitu. Jangan kasih semuanya, kasih aja buhori aja gitu ya. Ya, jadi ya kita maka jangan pernah sekali-kali menggantungkan diri kita kepada manusia atau orang lain. Ya, tuh mau tetangga kaya, saudara kaya, udah biarin aja, tentu kita senang. Ya, tuh jangan pernah ngarep. Ya, nggak ada istilah mengharap nggak ada. Ya, apapun bentuknya Bu. Contohnya maaf nih ya, ibu-ibu kan saya dengar ada yang kurang mampu dapat bantuan setiap bulan. Ya, jangan terlalu bergantung. Ya, kekayaan orang itu kan ada batasnya. Ya, apalagi ada orang mentang-mentang dapat BPJS, dapat apa namanya? Uang apa namanya? Hah? Ada lansia, ada apa namanya itu? Ya, dia berani ngutang karena ada penjaminan gue dapat uang lansia sekian bulan. Ya, Bu, orang kerja yang seharusnya dapat gaji aja bisa jadi ini nggak dapat gaji. Ya, ada nggak kayak gitu? Ada.
Ya, bisa jadi Bu seorang udah kerja ya 27 hari, hari ke-28 perusahaannya bangkrut. Ada nggak? Ada. Mau gaji pakai apa itu? Ya, tuh kan? Ada gitu udah kerja. Tuh, makanya jangan pernah bergantung kepada manusia. Ya, ke siapapun, sekaya apapun, sebaik apapun, jangan pernah kita bergantung. Nabi sudah suruh fa'idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu pengen minta bantuanlah kepada siapa? Kepada Allah. Tuh, jangan pernah minta kepada makhluk yang namanya manusia. Apalagi sampai datang bawain ayam buat sesajen. Ya, jangan. Mendingan ayam kita beli, kita olah, kita makan sendiri, Bu. Ya, sajen. Ya, dukun minta kaya lah. Kalau dukun bisa kaya, ini kayak diri sendiri, ngapain orang lain dibikin kaya? Ya, dari aja susah hidup jadi dukun. Ini kan logikanya begitu. Ya kan? Berarti ngapain capek-capek jadi dukun coba? Kalau dia bisa kayain orang. Nah iya kan begitu. Ya. Orang dulu itu mau kaya datang kemari, besok datang bawa daging kambing 3 kilo, daging sapi 7,5 kilo, ayam 10 ekor. Ya. Yang daging sapi diolah ini, daging kambing diolah ini, daging ayam diolah ini, tambah lagi ikan gurame 5 kilo katanya. Mau arisan dia Bu, dia bukan bikin acara walimah. Ya. Jangan Bu pernah kita percaya sama hal-hal yang demikian, jangan. Syirik. Ya, syirik loh Bu, bukan dosa tapi syirik. Ya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang paling gede. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak bakal ngampunin dosa orang yang menyekutukannya. Ya, kalau dosa yang lain Allah masih ampunin. Tapi kalau dosa seorang berbuat syirik kepada Allah, la yaghfir, enggak bakal diampunin dosanya. Tubuh, ya, makanya hati-hati dengan yang namanya dosa besar berupa syirik. Ya, baik. Amma ghuslun najasah bil ma'i tahir faqat fa innahu la yukrahu mutlaqan. Adapun ya mencuci ya najis dengan menggunakan air yang suci saja, la yukrah mutlaqan, hukumnya tidak makruh secara mutlak. Arti mutlak hukumnya tidak makruh kalau sekedar untuk membersihkan najis ya dengan menggunakan air yang suci bukan air yang suci tahir mutahhir. Ya, betul. Nah, itulah penjelasan dari siapa? Dari Imam Hanafi mengenai air yang suci saja, tapi tidak mensucikan. Ya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada? Belum ada, lanjut lagi ya. Tadi air yang suci saja. Wa amma hukmul ma'al mutanajjis, adapun hukum ya mengenai air yang najis, fa innahu la yajuzu isti'maluhu fil ibadat. Ya, naik lagi ke atas. Jadi kalau ada angka turun ke bawah, udah habis naik lagi ke atas. Pikir 4 macam mungkin cukup. Ya, naik turun. Ada nggak? Ada. Ya jangan nyari punya sini nggak ketemu. Ya. Fa innahu la yajuz isti'malu fil ibadah. Ya, air yang najis itu tidak sah atau tidak boleh digunakan untuk ibadah. Wala fil adat, bahkan dalam hal yang sifatnya adat aja nggak boleh.
apalagi ibadah. Yang ada apa itu Bu? Buat nyuci piring, buat nyuci baju, ya. Boleh nggak pakai air najis? Ya nggak boleh. Kita nyuci piring bekas anak-anak kita makan pakai air najis lah. Tadi itu yang nggak benda piring nggak najis jadi najis. Padahal cuma kotor doang. Iya kan kotor belum tentu najis. Tapi kalau najis pasti kotor. Ya, kotor belum tentu najis loh, Bu. Ya kan? Tapi najis sudah pasti kotor. Ya, itu. Jadi nggak boleh kita pakai buat cuci piring, buat cuci muka, ya. Tuh nggak boleh karena air itu sudah terkontaminasi dengan najis, ya. Tuh. Fakamala yasihu at-tawaddu awal iktisal bih. Sebagaimana tidak boleh atau tidak sahnya juga digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi. Ya. Enggak wudu pakai air kencing. Ya, enggak boleh. Ya. Memang kadang Bu, zaman sekarang ada baiknya juga sih, meskipun kamar mandi kita kecil itu pakai shower. Kenapa? Kadang kan anak-anak kencing sembarangan. Ya, kalau kamar mandi ukuran semeter kali 50 cm, ya, kalau kencing anak-anak kencingnya panjang-panjang, padahal dikecilin gitu. Ya, kalau ember kita nggak tahu, ternyata kita wudu ayo mandi pakai itu, padahal ya kencingnya anak kita gitu. Ya, kalau kita punya ember yang tinggian nih kita, ya, tuh, kan bagus juga ada padasan zaman dulu tuh, bagus tuh. Padasan tempatnya kan tinggi ya. Ada nggak padasan taruh di bawah? Ada padasan di bawah. Itu kan toran zaman dulu Bu, ya. Sekarang toran di atas, dulu padasan namanya. Sekarang sok keren ngomongnya toran gitu, padahal mata padasan juga bilang. Tempatnya aja, ya. Tuh. Padahal lebih dulu orang dulu kenal toran ya. Padasan. Iya, Namanya beda. Hah? Namanya beda. Ya orang sekarang sok keren pada. Ya, toran padahal padasan dia juga pada. Padasan disumbal pakai sendal jepit kan? Kayu, bukan sendal jepit. Kan sendal jepit yang dibentuk kayak kayu. Ada juga sendal jepit ya. Dulu di sini rumah saya pakai itu padasan, nggak sendal jepit sebetulnya. Dulu. Itu di rumah masih pakai padasan nggak? Enggak ya? Punya dulu. Ember. Ember bolong ya. Iya. Ya kayak dulu Bu, orang-orang dulu nyimpan air di kendi, padahal air kendi itu bagus loh Bu. Iya, ketimbang air dispenser bagus air kendi. Iya. Tempayan lagi kan dibalik kendi. Apalagi tempayan sama. Tempayan gayung sama lagi ulang main begitu dah. Itu bagus nih Bu. Gayung. Ya. Itu diteliti. Tempayan dulu tuh Bu, waktu saya di Mesir orang dulu pakai tempayan. Ya. Iya, naruh beras. Ya. Ada orang dulu naruh duit di tempayan. Naruh duit ya kan? Iya, dulu abang saya naruh tempayan saya lihat itu. Iya. Di jual pohon naruh di tempayan saja. Jaringan lain lagi. Itu air yang disimpan di kendi atau di tempayan itu Bu, khasiatnya banyak. Ya bukan hanya adem, itu bisa menetralisirkan darah dan juga gula. Itu baru diteliti sekarang loh. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu itu udah benar banget. Ya, tapi sekarang karena zaman canggih diganti dengan dispenser. Ada kendi dah kan jual kendi.
Ada, masih ada. Cuma orang kita aja gengsi. Masih banyak yang jual, Bu. Nah, coba ibu-ibu ke rumah saya taruh air kendi nggak diminum. Besok dah, Khataman Quran saya sediakan air kendi ya. Ayo dibilang tuh Bu Hori adik-adik aja kuno banget dengan air kendi aja. Ibu-ibu kalau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, kalau ibu naik sampai ke atas ke makamnya itu nggak ada air yang ditaruh di selain di tempayan. Pasti semuanya tempayan atau enggak kendi. Kalau kita lihat mungkin itu minumnya gigi. Kayak kendi apa tuh siapa? Kayak gayung ini barang-barang gantian. Ya kan? Emang saya nggak minum, jadi saya pakai gelas sendiri, senang aja. Ya. Siapa yang minum itu? Ya kalau airnya benar bersih, kalau tadi yang bilang supaya ada kecuknya, tadi hidup di perut kita, kecuk. Dikembang biak dalam perut. Ya, itu. Ya terlepas dari itu, kita ambil apanya? Ya, maslahahnya aja. Kalau kita punya kendi, kita rawat. Ya, 2 hari sekali kita kuras. Ya, coba Bu. Ya. Saya yakin orang sekarang di rumahnya jarang yang punya kendi. Ada ya? Ya. Kalau Syariah aja udah nggak punya kendi, dia terus pakai kendi dulu. Sekarang udah punya kan? Tuh, tak berubah lagi sekarang. Perban sekarang kan? Tuh 2 lagi. Ya. Enter. Fakadzalika la yasihu isti'maluhu fit tabakh. Enggak boleh juga air najis dipakai buat masak. Seminum pakai air kena kencing. Ya, jangan. Ya, nggak boleh buat diri sendiri dan juga nggak boleh buat orang lain. Atau air di tempayan udah kejatuhan bangkit tikus, biarin orang tamu nggak lihat, bikinin buat saya aja buat teh. Boleh nggak? Nggak boleh Bu. La darar wala dirar. Jangan membuat bahaya buat diri kita dan juga buat orang lain. Jangan mentang-mentang orang lain nggak melihat kita bilang biarin kita nggak tahu. Ya Allah, kadang orang begitu tuh Bu. Ya, kan buangin aja orang tak lihat biarin aja. Biasanya tukang dagang itu nih, ya tukang dagang itu. Saya maaf pribadi pernah ngeliat, saya beli sesuatu di warung makan gitu, saya dia buangin kayak semacam binatang gitu. Udah, kita nggak makan, kita ambil aja, ya nih, ya, dibuangin. Kita pikir kita nggak ngeliat, kita ngeliat kan gitu. Ya, udah, kita bawa pulang, bayar, kasih kucing kayak, nah kita makan biarin aja. Yang itu namanya menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Dilarang oleh Allah kalau tulku bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya, itu. Kita lihat, kecuali kita nggak lihat, nggak tahu. Ya, kalau kita tahu dibuangin kayak lalat atau kecoa gitu kan. Berarti kan udah kecampur gitu. Ya kan? Jangan. Kalau kita tahu, ya. Baik. Wal ajin. Ya, buat bikin adonan. Bikin kue bolu, adonannya sahabat air es yang habis kencingin tikus. Boleh nggak? Bikin kue juga pakai makan. Nggak boleh. Ya, wa nahwihima dan yang lainnya. Wa idza ista'mala fi syai'in min dzalik, apabila digunakan dalam hal-hal yang demikian itu, fa innahu yunajjishu, maka itu hukumnya jadi najis. Ya, itu. Waliza kana isti'maluhu muharraman, maka hukum menggunakannya itu menjadi
haram. Lah kalau haram kira-kira kita dapat apa itu? Dosa. Bukan pahala tapi dosa. Jangan dosa makanya kita cari. Yang kita cari pahala apa dosa? Pahala. Dosa dicari. Ya, dosa kita nggak cari ketemu bu. Sama ibu, gue mau cari hidup jadi miskin gimana caranya ya? Weton namanya tuh. Ya, nyari hidup miskin. Tuh, mencari pahala, jangan mencari dosa. Tuh, kan bahasa Bang Roma Irama bilang apa? Mencari teman memang mudah apabila untuk apa? Murah-murah. Ya kalau buat senang-senang teman banyak kok, gampang. Tapi kalau untuk diajak hidup susah, ya susah cari teman. Ya makanya tadi dosa jangan kita cari, enggak kita cari aja kita datang sendiri. Mau di jalanan, kan di jalan di masjid aja ada dosa kok. Di masjid ada dosa kan ya? Punya dosa kalau ya ada. Nah tadi tempat saya ngajar subuh bu, ya tadi sebelum subuh saya jalan di Jati Makmur masjid. Habis saya ngajar, motor ada yang hilang. Habis ngaji tuh nggak enak banget, saya bilang habis saya ngajar motornya hilang. Ya. Hilang, itu berarti apa? Dosa pun di majelis taklim ada. Peluang motor saya mana ya kalau Pak Haji bilang hilang motor. Habis ngaji tuh. Habis ngaji. Baru lunas Pak Kiai katanya baru 2 minggu saya lunasin ke motor ya. Ya. Jangan-jangan ntar minggu depan nih kagak ngaji lagi dari motor hilang. Ya, itu di masjid loh, Bu. Di mana itu? Masjid. Ada apa ya? Ada dosa. Apalagi di pasar. Banyak ya? Seburuk-buruk tempat kata Nabi kan apa? Pasar. Sebaik-baik tempat masjid tapi ada dosa. Ya. Seburuk-buruk tempat pasar bukan berarti nggak ada pahala. Ada nggak pahala di pasar? Banyak. Ya, ketemu saudara yang cuma kita lihat pulang nenteng cuma bawang doang, yang lainnya mana nggak punya duit buat beliin. Tempe. Ya kan? Ya ada kebaikan di mana saja bu. Dosa juga di mana saja ada. Ya, tuh. Famasaluhu kamasalil khamrin najas. Ya, perumpamaan dia menggunakan air yang najis sama dengan dia menggunakan khamar, karena khamar itu hukumnya najis. Alladzi la yajuzu isti'malu fi syai', sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk apapun. Fa innahu yunajjisu, karena khamar itu hukumnya najis. Fi halatil darurah illa ya fi halati illa fi halati darurah ya al-mulhah, kecuali dalam keadaan atau kondisi yang terpaksa. Ya, dia menemukan kondisi keadaan yang terpaksa. Contohnya apa? Kama idza kana syakhsun tahiyan fi sahra. Ya, seseorang yang sedang melakukan perjalanan, dia terdampar di suatu sahra. Wa tawaqqafat hayatahu ala syarbil ma'in najas. Ya, yang bisa menjadikan dia hidup itu ya hanya sekedar ada minum yang bisa diminum, yaitu berupa apa? Ya, air yang sudah najis. Fa innahu yajuzu lahu fi hadhil hala an yashrabahu. Ya, dalam keadaan terpaksa itu ya dia terdampar di suatu sahra yang tidak ada air kecuali air yang najis, dia boleh minum itu air karena dalam keadaan darurat. Ibu-ibu Ar-Rahim jalan-jalan jauh banget, nggak ada air semua habis, ada bir doang, minum bu. Saya diminum bir enak banget.
tagihan ya di rumah. Tagihan itu dibeli tapi anak dan cucu. Ini kalau bir ada mabuk. Ya. Jangan itu. Wa mithlu dzalik, ya, yang semisal dengan itu, ma idza kana yaqulu fa waqafa ta'am fi halqah. Nih Bu, keadaan yang terpaksa atau darurat itu seperti orang yang makan. Lagi makan cekek, selok. Gitu. Ya. Enggak ada air apa-apaan, ada bir doang. Boleh enggak kita minum bir? Boleh. Ya. Makan buru-buru banget saya takut kebabisan. Cekek. Iya, sampai nggak kuat nafas apa sih cekek no itu. Tuh ya. Wa asabathu qissah. Ya, atau dia apa tuh? Kalau qissah itu berarti apa? Kalau kita makan tulangan. Ya, ada sesuatu yang nyangkut sini nih. Fa innahu la fa innalahu an yazilaha bil ma'in najis. Ya, nah itu bisa atau boleh meskipun ada air yang najis boleh kita pakai. Awil khamar idza lam yajid ma'un tahir, atau kita minum khamar kalau memang enggak ada air yang apa? Yang suci. Na'am, jawab yajuzu intiba bil ma'il mutanajjis fi ba'dil umur allati la tata'allaqu bil adami ala tafsil fil madzhab. Benar, diperbolehkannya menggunakan air-air yang najis ya fi ba'dil umur dalam perkara-perkara allati la tata'allaq bil adami, yang tidak berkaitan dengan apa? Manusia. Ya, kalau berkaitan dengan hal-hal yang lain boleh. Dan nanti ada penjelasannya, tafsir mazhab, penjelasan menurut mazhab akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya Allah, sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.